Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertangyangan minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023, terambil dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 7 sampai 12 dan bacaan dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 8. Diikat oleh topik atau tema keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, marhiras ni roha maka tahun barita nauli mangasahon debatah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12 adalah kematian Musa. Khotbah kita ayat 7 sampai 12. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Saudara, pasal 34 ini merupakan akhir dari kitab Ulangan. Pasal 34 kitab Ulangan ini terdiri dari 12 ayat berisi riwayat matinya Musa di saat orang Israel berkemah di sisi timur sungai Yordan. Mereka saat itu sebenarnya sudah bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan dan selanjutnya memasuki tanah Kanan, tanah perjanjian. Tetapi menurut nats khotbah kita saat ini, Musa tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian sebagaimana ayat 4. Waktu penulisan atau pencatatan kisah ini diperkirakan terjadi pada bulan ke-11 tahun yang ke-40 saat perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, sebagaimana dapat kita baca pada Ulangan pasal 1 ayat 3. Tempat bangsa Israel berkemah saat itu berada di Sitim, sebagaimana Yosua pasal 2 ayat 1, yaitu sebuah tempat di sebelah timur sungai Yordan di dataran Moab, berseberangan dengan kota Yeriko, sebagaimana Bilangan pasal 22 ayat 1, di padang gurun.
yang jauhnya kira-kira 11 hari perjalanan dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Menurut Ulangan pasal 1 ayat 2. Nah, Bapak Ibu, itulah gambaran lokasi di mana orang Israel saat ini berada. Apa yang terjadi pada saat itu? Saudara, Musa sang hamba Tuhan itu mendapat anugerah istimewa pada akhir hidupnya. Apa anugerah istimewa yang diperoleh Musa pada akhir hidupnya? Meski Allah tidak mengizinkan Musa memasuki tanah Kanaan, tetapi hal itu bukan sesuatu malapetaka bagi Musa. Di saat itulah Tuhan membawa Musa ke puncak gunung Nebo. Dan dari puncak gunung Nebo itulah Allah memberi kesempatan bagi Musa untuk melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian yang ia akan berikan kepada orang Israel sesuai dengan janji Allah. Sambil menunjuk ke arah tanah Kanaan itu, Tuhan berkata kepada Musa, "Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Saudara, dan setelah itu kemudian apa yang terjadi dengan Musa? Pada ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, arti dari kalimat lalu matilah Musa sesuai dengan firman Tuhan di sini itu menggambarkan bahwa kematian Musa itu tidak seperti kematian orang-orang biasa yang menjalani pergumulan, penderitaan atau sakit penyakit yang berat terlebih dahulu. Allah sendiri yang langsung menjemput, menarik, dan membawa Musa ke surga. Musa mati di tangannya Allah penciptanya. Dan menurut ayat 6 khotbah kita ini, Tuhan sendiri yang langsung menguburkan Musa sehingga tidak ada orang yang tahu di mana letak kubur Musa hingga saat ini, Bapak Ibu. Dan pada waktu matinya Musa, tercatat bahwa Musa berumur 120 tahun. Dan mata Musa belum kabur. Dan kekuatannya juga belum hilang. Sebagaimana ayat 7 dalam khotbah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Musa digantikan Yosua bin Nun yang selama ini membantu Musa dalam pelayanan. Dan Yosua bin Nun pengganti Musa ini penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Yosua bin Nun inilah yang selanjutnya membawa orang Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Saudara, pada ayat 10 dan 11 mencatat kisah akhir kehidupan Musa sebagai nabi yang hebat. Bahkan dikatakan dengan sangat jelas bahwa tidak ada lagi nabi yang akan muncul seperti Musa. Di sana ditulis, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir. Saudara, apa kehebatan Musa? Pada ayat 10 tadi dituliskan, dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Nah, ini mengandung berbagai-bagai makna kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh Musa. Musa itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Sangat-sangat istimewa. Musa itu punya relasi dan perlakuan yang khusus dari Allah. Musa itulah pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan berkali-kali berhadapan muka dengan Tuhan. Orang yang berhadapan muka dengan Tuhan itu, Bapak Ibu, sangat-sangat dirahmati, diberkati oleh Tuhan untuk melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Inilah yang dialami oleh Musa. Saudara, Musa meninggalkan warisan yang luar biasa. Ia menyiapkan penerus pelayanannya yang bernama Yosua bin Nun. Musa adalah contoh pemimpin yang rendah hati, yang sekaligus hamba Tuhan yang hatinya lemah lembut, lebih daripada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dan itu disaksikan juga oleh kitab Bilangan pasal 12 ayat 3.
Musa itu menjadi teladan dalam hal kesetiaan melayani sampai akhir hidupnya. Teladan Musa ini mendorong kita sekarang supaya kita memiliki keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-21 sesudah Trinitatis ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023 yang dihubungkan dengan topik atau tema minggu keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Bagaimana agar menjadi pemimpin yang berani? Marhiras niroha maka tahun barita nauli. Pengajaran pertama, jadilah hamba Tuhan, pemimpin yang setia dan rendah hati. Saudara, inilah pengajaran yang ditinggalkan oleh Musa pada bangsa Israel dan juga bahkan pada kita saat ini, yakni teladan rohani yang sangat-sangat menonjol. Kitab Ulangan ini Bapak Ibu mencatat dalam ayat 10 tadi bahwa tidak ada lagi nabi yang akan muncul seperti Musa ini. Bahkan Bapak Ibu, kitab lain juga, yakni kitab Bilangan pasal 12 ayat 3 tadi mencatat pribadi Musa itu sebagai orang atau sebagai hamba Tuhan yang hatinya lemah lembut. Lebih daripada setiap manusia yang ada di atas bumi ini. Nah, oleh karena itulah Musa itu pantas dan harus menjadi teladan bagi kita dalam hal kesetiaan melayani sampai akhir hidup kita, Bapak Ibu. Saudara, karakter dan pengabdian pelayanan Musa ini menjadi pengajaran atau teladan berharga bagi kita saat mendengar khotbah ini tentang akhir hidup Musa. Nah, kita pasti tahu bahwa dalam semua sisi-sisi kehidupan kita, baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bernegara, khususnya kehidupan bergereja, di mana kita senantiasa berinteraksi itu, maka pemimpin itu adalah seorang yang berperan penting. Maju mundurnya sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah komunitas masyarakat, terutama gereja adalah tergantung kepada seorang pemimpin tersebut. Gaya hidup dan teladan rohani dari seorang pemimpin itu akan sangat-sangat berpengaruh besar pada para pengikut-pengikutnya, kepada orang yang dibimbingnya, khususnya dalam hidup kekristenan. Kita tahu bahwa pekerjaan seorang pemimpin Kristen itu adalah untuk membina, mendidik, bahkan mengarahkan para pengikutnya ke jalan yang benar, ke jalan yang lebih baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin Kristen, Bapak Ibu, harus memahami arti makna panggilannya, bahwa ia adalah seorang yang diunjuk oleh Yesus sebagai pemimpin. Makanya dia harus meniru, menerapkan, dan meneladani gaya kepemimpinan Yesus dalam seluruh kepemimpinannya. Seorang pemimpin Kristen harus menjadi berkat bagi sesamanya dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya untuk mencari-cari pujian, hormat baginya, apalagi menjadi kesombongan bagi dirinya semata-mata. Jangan, Bapak Ibu, seorang pemimpin tidak boleh begitu. Ingatlah bahwa seorang pemimpin Kristen yang rendah hati itu akan semakin diberkati oleh Tuhan, seperti Musa dalam khotbah kita ini. Betul, sikap rendah hati itu memang susah itu diterapkan oleh setiap pemimpin. Kenapa? Karena banyak yang membuat mereka berubah jadi orang sombong, menjadi orang angkuh yang tinggi hati, yang keras dalam pendiriannya, sulit ditegur, merasa diri paling hebat baru semuanya. Banyak yang membuat pemimpin seperti itu. Nah, sikap kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Musa dalam khotbah ini hanya bisa dimiliki, diterapkan oleh pemimpin-pemimpin yang sudah, tanda kutip, berjumpa dengan Tuhan, yang sudah dikenal Tuhan dengan berhadapan muka seperti Musa ini. Pemimpin seperti itulah yang mau membuka diri, membuka hatinya terhadap arahan Tuhan, dan mau rela dibentuk, dijamah oleh Tuhan, yang berhasil menjadi berkat bagi lembaga yang dia pimpin, organisasi yang dia pimpin, dan jemaat atau gereja yang dia pimpin. Bahkan Bapak Ibu, hanya pemimpin yang rendah hatilah yang memiliki keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah.
Sebagaimana seruan topik minggu ke-21 sesudah Trinitatis ini. Pengajaran kedua, terimalah apa yang diaturkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dalam kisah Musa ini kita menemukan kenyataan bahwa sehebat-hebatnya manusia yang dipilih Tuhan itu, bahkan ketika dia diizinkan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin besar dari suatu bangsa yang terpilih pun, maka manusia itu tetap tidak berhak menentukan dirinya sendiri. Sebaliknya dia harus tergantung sepenuhnya dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas dirinya. Nah, oleh karena itu, dari pengalaman Musa ini sekarang, mari kita belajar bahwa kita harus taat, harus setia sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Apalagi mengingat kedudukan dan hakikat diri kita. Siapapun diri kita, Bapak Ibu, adalah seorang hamba Tuhan. Sebagaimana hakikat dan diri Musa pada ayat 5 ini. Kita tahu dan kita sadari bahwa seorang hamba sejatinya harus taat, harus setia pada tuannya. Hamba tidak boleh bermegah atas dirinya, atas kehidupannya, yang adalah merupakan pemberian tuannya semata-mata saja. Inilah juga yang terjadi pada Musa. Meskipun Musa seorang nabi besar dan pilihan khusus dari Tuhan, tetapi Musa menyadari sungguh-sungguh bahwa hidupnya dan masa depannya semuanya tergantung hanya pada Tuhan sepenuhnya. Ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, "Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Artinya, Tuhan tidak mengizinkan Musa tiba di negeri Kanaan. Padahal selama ini Musa telah memperjuangkan mati-matian sejak keluar dari tanah Mesir dengan berbagai-bagai kesusahan dan penderitaan supaya tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Artinya yang kedua, Musa harus mati sebentar lagi dan hidupnya tidak diperpanjang lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk semuanya ketentuan Tuhan bagi Musa ini pasti tidak menyenangkan tuh. Bagaimana sikap Musa menerima ketentuan Tuhan atas dirinya itu? Ternyata Musa tidak menunjukkan sikap keberatan, sikap perlawanan terhadap Allah. Dia tanpa protes, tanpa bertanya, tanpa bersungut-sungut, Musa itu menerima segala yang Tuhan sudah putuskan. Dalam keadaan yang seperti itulah hidup Musa berakhir. Pada ayat 5 ditulis, "Lalu matilah Musa di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan." Saudaraku, apa yang terjadi kepada Musa dalam khotbah ini menyadarkan kita sekarang dunia yang sedang kita huni ini, Bapak Ibu, tiada lain hanyalah persinggahan semata-mata. Tidak akan selamanya kita berada di dunia ini. Malah sebenarnya kita tinggal di alam dunia ini hanyalah sebentar saja, bagaikan sekejap mata saja, Bapak Ibu. Ada yang diberikan Tuhan dengan usia yang pendek atau yang singkat, dan ada pula yang diizinkan oleh Tuhan memiliki usia yang panjang, yang lama sekali. Tetapi ingatlah bahwa panjang dan pendeknya usia hidup di dunia ini hanyalah menurut ukuran, menurut pandangan manusia saja. Kalau menurut ukuran Tuhan, Bapak Ibu, semuanya sama hidup manusia ini. Tidak ada artinya usia seseorang itu atau panjang sampai 120 tahun seperti Musa misalnya, kalau hanya diisi dengan kesia-siaan belaka, bahkan penuh dengan berbagai-bagai kemaksiatan. Usia yang panjang seperti itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Oleh karena itu, ucap syukurlah Bapak Ibu kepada Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Seberapapun usia yang diizinkan oleh Tuhan, baik bagi kita, baik bagi orang tua kita, baik bagi anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Ucap syukur seberapapun lamanya usia kita diizinkan oleh Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, jangan merasa seperti kita ini ditinggalkan oleh Tuhan bila di antara saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita dan kekasih-kekasih kita, ada yang harus berpulang kepada Tuhan dalam usia dini, bahkan dalam usia remaja, pemuda, mahasiswa, atau usia masih kerja, usia masih produktif.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetap kita memberi syukur kepada Tuhan apapun yang diizinkan oleh Tuhan terjadi bagi kita. Bukan tidak berduka kita untuk semuanya itu. Berduka, tetapi itulah yang terbaik menurut ukuran Tuhan. Dan selagi hidup ini diizinkan oleh Tuhan, kita diingatkan sekarang. Hendaklah ada keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-21 sesudah Trinitatis ini. Semoga kita menjadi berkat dalam hidup ini. Pengajaran ketiga, selagi Tuhan masih mengizinkan hidup kita, mengabdilah secara maksimal. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Saudara, Musa adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dari sejak lahirnya dia untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, kalau kita berbalik sebentar ke riwayat kelahiran Musa, Bapak Ibu, sangat-sangat memprihatinkan sekali kelahiran dan pertumbuhan Musa toh. Demi menyelamatkan nyawanya dari pembunuhan anak-anak laki-laki Israel, maka ibunya memasukkan Musa pada saat lahir ke dalam keranjang yang ditutup rapat dan ditempatkan di pemandian putri Firaun di sungai Nil. Sebagaimana kita temukan Keluaran pasal 2 ayat 5. Singkat cerita, putri Firaun menemukan dan mengangkat Musa itu sebagai anaknya. Nah, setelah Musa dewasa, ia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan melewati Laut Teberau yang terbelah dua. Dan oleh kuasa Tuhanlah mereka bisa lewat Laut Teberau itu. Setelah terbebas dari Laut Teberau itu, Musa memimpin mereka menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, hingga tiba pada umur 120 tahun sebagaimana khotbah kita ini sekarang, Bapak Ibu. Saudara, dari perjalanan hidup Musa itu bisa kita telusuri bagaimana Musa menjalani hidup ini penuh dengan pengabdian kepada Tuhan. Baik mulai dari saat dia lahir menjadi putra dari putri Firaun, kemudian beranjak menjadi dewasa hingga memimpin bangsa Israel. Dia mengalami keadaan senang maupun keadaan susah dalam memimpin bangsa Israel. Yang tegar tengkuk itu, Musa itu menunjukkan bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak mau terpengaruh oleh apapun, berubah sikap terhadap Tuhan dan terhadap masyarakat Israel yang dia pimpin. Saudara, dari nats khotbah Ulangan pasal 34 ini kita diperlihatkan bagaimana Musa memakai dan memanfaatkan seluruh hidupnya selama 120 tahun ini mengabdi kepada Tuhan. Itu sebabnya di akhir perikop ini ayat 10-12 disaksikan kehebatan Musa. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Saudara, hingga hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk hidup dan untuk melayani Dia, melayani Tuhan, melayani gereja, melayani masyarakat lewat berbagai-bagai pengabdian-pengabdian, pekerjaan-pekerjaan kita, lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Saudara, ini adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga bagi kita. Nah, pertanyaan bagi kita sendiri, sudahkah kita meresponi berkat Allah itu lewat hidup yang masih diberi Tuhan bagi kita ini, sehingga kita menjalankan kehidupan kita ini dengan serius dan menjadi berkat bagi semua orang? Jangan izinkan hari-hari hidup kita berlalu begitu saja tanpa arti, tanpa guna, tanpa manfaat bagi keluarga, bagi teman, bagi saudara, teman sekerja, bagi tetangga. Tidak ada gunanya kita, bahkan kepada gereja kita nggak mau ambil pusing tentang semuanya itu, bahkan kita anggap enteng terhadap itu. Oh, jangan berlalu sedikit pun hidup kita ini, Bapak Ibu, tanpa arti.
Jangan sampai ketika tiba waktunya Tuhan memanggil kita, kita baru sadar bahwa kita belum meresponi berkat Tuhan itu dengan benar. Dan pada saat itu, semuanya sudah berlalu, nggak ada lagi gunanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seberapa panjang atau seberapa pendek pun usia kita diberikan oleh Tuhan, hidup ini harus kita jadikan bermakna, berarti, menjadi berkat. Amin, Bapak Ibu. Seberapa panjang atau seberapa pendek pun usia yang diizinkan Tuhan pada kita, mari kita isi. Mari kita isi sepadat-padatnya, semaksimal-maksimalnya dengan berbagai-bagai kebaikan. Mengisi hidup kita itu dengan doa dan ibadah kepada Tuhan, kepada Allah. Sadarilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa tawaran duniawi kerap kali menggiurkan, menggoda, menjanjikan kenikmatan, dan memunculkan rupa-rupa keinginan dalam diri kita yang menggiring kita bisa ke jalan yang penuh dosa dan kemurtatan. Makanya hati-hatilah, waspadalah. Baiklah kita selalu memohon penyertaan Tuhan untuk menjaga keterpilihan hidup kita sebagai hamba Tuhan yang tetap kudus, penuh kerendahan hati, dan ketaatan serta kesetiaan kepada panggilan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan selain itu, semoga kita tetap memiliki keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marahirasni roha maka tahun barita nauli mangasahod debata. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023 dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 7 sampai 12, agar semakin banyak orang yang memiliki keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marhiras ni roha maka tahun berita nauli mangasahon debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan minggu ke-21 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Izinkan kami Tuhan seperti Musa, meskipun harus menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan, baik dalam pekerjaan, dalam hidup sehari-hari, maupun terutama dalam pelayanan-pelayanan kami. Biarlah kami sebagai hamba Tuhan yang setia, yang diberkati, yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu, yang bisa kami darba baktikan semaksimal mungkin, menjadi berkat bagi sesama, bagi masyarakat, bagi gereja di mana kami melayani. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini agar dapat mengaplikasikan khotbah ini dalam hidup sehari-hari kami. Berkati juga hamba dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.